Halo para penghemat kuota yang sedang gabut dan tetap ingin menonton film. Kali ini Boom Movie akan mereview alur dari serial film yang berjudul Squid Game 2021. Mungkin kalian pernah mendengar film ini ya, karena film ini sangat viral di media sosial belakangan ini. Kenapa begitu? Karena film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang terlilit hutang dan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Lalu mereka menerima sebuah pesan misterius untuk mengikuti sebuah permainan, yang dimana permainan itu akan memakan banyak nyawa. Lalu bagaimana keseruan dari film ini? Dan bagaimana cara mereka semua akan modar? Penasaran? Sebelum kita mulai, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Plus, follow juga ya akun Instagram pribadi gue. Dan sorry ya kalau suara gue sedikit agak serak dan sedikit agak pelan. Itu karena keadaan gue yang sedang lagi gak enak badan guys. Oke lah, tanpa perlu basa-basi lagi, editor, putar intronya. Diceritakan bahwa dahulu anak-anak sangat gemar bermain permainan gobak sodor, atau kalau diartikan dalam bahasa Jawa yang berarti Squid Game. Dalam permainan itu terdapat dua tim, yaitu penyerang dan penjaga. Oke, simple aja lur. Para penjaga bertugas mencegah penyerang agar tetap berada di luar garis, sedangkan para penyerang berusaha untuk masuk ke dalam lingkaran kecil yang mereka sebut dengan nama Squid Head atau kepala cumi-cumi. Dan serial pertama dari film Squid Game pun baru dimulai. 그리고 어머, 그릇이랑 닭이나 한 마리 세 먹이고 와. Scenes awal memperlihatkan seorang beban keluarga yang bernama Song Ki-hun. Meskipun Ki-hun sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak, namun dia selalu bergantung pada ibunya yang sudah tua. Lantas ibunya pun memberikan sejumlah uang kepada Ki-hun untuk membeli ayam goreng, karena anak Ki-hun akan berulang tahun. Jadi inget si Ipin nih gue. Lalu di saat ibunya pergi, bukannya membeli ayam goreng buat si Ipin, Ki-hun malah mengambil ATM ibunya dan mengambil sejumlah uang untuk digunakan berjudi pacuan kuda. Haduh, beban banget dah lo ngap. Dan yang bikin gue makin jengkel adalah dia memenangkan judi itu dengan memasang nomor sesuai dengan ulang tahun anaknya. Di sini Ki-hun menang judi sekitar 4,3 juta won atau sekitar 10 juta rupiah. Mantap tuh. Kalau dibeliin telur gulung bisa jadi segede apa ya lur? Lantas Ki-hun yang sedang cair pun menelpon anaknya dan berjanji kalau malam ini kita akan makan enak. Namun belum selesai dia menelpon, dia justru dikejar-kejar oleh debt collector yang ingin menagih hutangnya, hingga membuat Ki-hun terjatuh dan tanpa sengaja dia menabrak seorang wanita. Hingga singkat cerita Ki-hun pun tertangkap oleh para debt collector itu dan mencoba menagih hutangnya. Namun ketika ia menggerodol kantongnya untuk bayar utang, iya, duit gua kemana anjir? Ki-hun pun panik karena duit hasil judi tadi mendadak hilang. Dia pun sadar kalau wanita yang barusan dia tabrak tadi telah mencuri uangnya. Dan di saat ia ingin diberi bogem mentah oleh debt collector itu, namun Ki-hun memasang muka melas. Karena kasihan, akhirnya debt collector itu memberikan Ki-hun waktu 1 bulan untuk melunasi hutangnya. Atau kalau tidak, mereka akan mengambil salah satu ginjal dan bola matanya. Singkat cerita, Ki-hun yang pusing mikirin utangnya, dia pun bertemu dengan seorang pria misterius yang menawarkannya untuk bermain suatu permainan yang bernama Dakji dengan imbalan 100.000 won atau senilai 1,2 juta rupiah. Tetapi kalau dia kalah, maka dia akan membayar dengan nominal yang sama.
Lantas Ki-hun yang krisis ekonomi pun menerima tantangan dari pria itu. Namun sayangnya Ki-hun kalah dalam permainan pertamanya. Karena Ki-hun tidak punya uang, pria itu pun meminta imbalan yang lain, yaitu dia akan menampol pipi Ki-hun setiap kali Ki-hun kalah dalam pertandingan itu. Haduh, udah tampolan pelan kayak gitu, rugi atuh ngap. Mereka pun terus bermain, dan bermain. Hingga akhirnya setelah berkali-kali kena tampol, Ki-hun pun berhasil memenangkan permainan itu dan mendapatkan imbalan 1,2 juta rupiah. Sebelum pergi, pria itu pun berkata kalau dia mengetahui segala informasi tentang Ki-hun dan hutangnya yang berjumlah 410 juta won atau senilai 6 miliar rupiah. Sehingga dia berkata, Anda butuh dana cepat dan tanpa jaminan, ini solusinya. Pria itu menyarankan kepada Ki-hun untuk mengikuti sebuah permainan dengan imbalan yang sangat banyak. Lalu singkat cerita Ki-hun pun sampai ke rumah dan dia memberikan sejumlah uang tadi kepada ibunya. Ki-hun pun berkata kalau dirinya tidak mendapatkan uang itu dengan cara mencuri ataupun dengan cara menipu. Lantas ibunya pun memberitahu Ki-hun kalau anak dan mantan istrinya akan pergi ke Amerika karena suaminya yang baru mendapatkan pekerjaan di sana. Ki-hun yang tidak ingin anaknya pergi ke Amerika, dia pun langsung menelpon nomor yang diberikan oleh pria misterius tadi. 낮에 명함받은 사람인데요. Hingga tak lama Ki-hun dijemput oleh sebuah mobil, dan ketika dia masuk ke dalam mobil itu, lalu 다들 Ki-hun disemprot oleh gas bius yang membuat seluruh penumpang di dalam mobil itu tertidur lelap. Lalu saat dia terbangun, dia pun dibuat bingung karena dia sudah berada di sebuah ruangan dengan 455 orang yang juga menerima tawaran dari pria misterius itu tadi. Selain itu, mereka juga dipantau oleh beberapa staf yang menggunakan topeng dan pakaian yang sangat aneh. Termasuk di sini ada juga orang yang menjalankan seluruh permainan tersebut yang dijuluki dengan frontman. Dan alasan mereka menggunakan topeng aneh itu yaitu agar identitas mereka tidak diketahui oleh orang lain, termasuk oleh para peserta. Singkat cerita, di tempat itu, Ki-hun bertemu dengan seorang wanita yang sebelumnya mencuri uangnya saat dia dikejar-kejar oleh debt collector. Ki-hun yang jengkel pun memaksa wanita itu untuk mengembalikan uang yang dia curi. Namun saat mereka sedang bergelut, tak lama para staf pun datang dan menghampiri mereka, lalu mengatakan kalau mereka akan berpartisipasi dalam sebuah permainan yang akan diadakan selama 6 hari. Siapapun yang berhasil memenangkan permainan ini, maka dia akan mendapatkan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Para staf itu pun juga berkata kalau seluruh HP serta barang bawaan mereka telah disita dan akan dikembalikan jika mereka telah berhasil memenangkan seluruh permainan ini. Apa-apaan ini lur? Kata para peserta yang tidak terima dengan hal ini. Namun para staf berkata kalau permainan ini dibuat untuk mengubah hidup mereka semua. Karena seluruh peserta di sana, termasuk Ki-hun ya, memiliki hutang yang sangat banyak sehingga mereka sendiri tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya tersebut. Sebelum permainan dimulai, para peserta disuruh untuk menandatangani sebuah kertas yang berisi 3 pasal, yaitu pasal pertama, para peserta tidak boleh berhenti dalam permainan. Pasal kedua, peserta yang menolak permainan ini akan dieliminasi. Dan pasal ketiga,
permainan akan dihentikan jika mayoritas para peserta tidak setuju dengan permainan ini. Setelah menyelesaikan semua persyaratannya, para peserta pun dibawa menuju ke tangga-tangga yang sangat aneh. Hingga sampailah mereka di sebuah lapangan terbuka. Lalu, di saat semua peserta telah berkumpul di sana, frontman menyuruh para staf untuk menjalankan permainan lampu merah, lampu hijau. Di dalam permainan ini, semua peserta dapat berjalan maju saat robot penjaga mengatakan lampu hijau. Namun jika penjaga ini mengatakan lampu merah, maka semua peserta tidak boleh bergerak sama sekali. Dan jika ada yang bergerak, maka mereka akan dieliminasi. Ini mah permainan bocil, Lur. Pasti mudah, kata Burhan sambil meremehkan permainan itu. Lalu ketika permainan itu dimulai, seseorang tanpa sengaja bergerak di saat robot penjaga mengatakan lampu merah, dan dia pun modar seketika. Lantas para peserta yang lain pun kebingungan dengan apa yang terjadi. Gobloknya di saat lampu sedang merah, mereka malah lari. Ya jelas, mereka semua ditembak mati. Setelah pembantaian itu selesai, para peserta melanjutkan permainan ini dengan berhati-hati, termasuk Ki-hun dan teman masa kecilnya yang bernama Sang-woo yang juga ikut dalam permainan tersebut. Meskipun sudah banyak peserta yang modar, namun peserta yang lain berhasil menyelesaikan permainan itu. Lalu, saat hampir menuju finish, Ki-hun hampir saja jatuh karena kepleset. Dan untungnya seseorang yang bernama Ali berhasil menahan tubuhnya hingga Ki-hun tidak jadi terjatuh. Lantas di saat waktu tinggal sebentar lagi, akhirnya Ali dan Ki-hun pun berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Oke lah, sekian dulu dari episode pertama ini. Tetapi Boom Movie akan update kelanjutan dari serial film Squid Game ini. Jadi silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan kelanjutan dari film ini. Dan ingat, kencing aja harus bayar, tetapi hanya subscribe yang gratis. Jadi gak ada ruginya bro. Oke lah, Boom Movie di sini. See you in the next film.